orang yang ada duduk di sepanjang jalan itu akan memperebutkan kue-kue itu. Nah, begitulah ketika kita melewati sebuah pemakaman, kita membacakan sebuah surah Al-Fatihah atau memberikan sebuah salam, maka orang-orang yang ada dalam penghuni kubur itu, yang ada dalam kubur itu seakan-akan memperebutkan doa-doa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali teman-teman guru sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu mengenai adab melewati sebuah pemakaman atau tempat-tempat yang dianggap baik untuk diberikan sebuah sedekah. Sedekah yang saya maksud di sini adalah sedekah berupa doa, karena doa itu merupakan salah satu sedekah yang murah, mudah, dan sangat simpel untuk dilakukan oleh semua orang. Ya, kenapa kita perlu memberikan sedekah terhadap sebuah pemakaman atau tempat-tempat yang dianggap keramat apa segala macam? Itu untuk memberikan kebaikan kepadanya. Mungkin kita pernah melewati sebuah pemakaman yang kadang-kadang kita merasa takut, merasa angker, ya, merasa was-was apabila kita melewati suatu pemakaman. Barangkali para penghuni kubur yang ada dalam pemakaman itu ingin bercengkrama dengan kita. Ya, cara bercengkramanya itu bukan berarti dengan ngobrol langsung, karena otomatis itu tidak bisa, karena kita ini sudah beda alam dunia dan alam kubur. Alam dunia ini penuh dengan sandiwara, sedangkan alam kubur itu penuh dengan kejujuran. Ya, kejujuran karena di sana itu tidak ada yang asik ngobrol apa segala macam, tidak ada yang saling gosip, tidak ada yang saling menghasut ya. Jadi di sana itu adalah alam yang sangat jujur, ya. Baik, apabila kita melewati sebuah pemakaman, baiknya kita mendoakan mereka. Salah satu doa yang bagus untuk kita lakukan adalah memberikan salam, karena salam itu merupakan salah satu doa ya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagimu wahai penghuni kubur atau orang-orang yang ada di dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya ahlal itu adalah orang-orang yang ada di dalam, ya ahlal kubur, ya. Kemudian bisa juga assalamualaikum, bisa hanya assalamualaikum. Nah, dengan demikian orang-orang yang ada di dalam kubur itu merasa tenang segala macam, ya. Yang saya sampaikan ini berdasarkan keterangan hadis tentunya, ya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, itu disampaikan surah Al-Fatihah atau membacakan surah Al-Fatihah. Bayangkan saja nih, ketika ada orang yang lewat, misalnya gitu kan, ya, terus mereka membuat sebuah kue. Orang yang ada duduk di sepanjang jalan itu akan memperebutkan kue-kue itu. Nah, begitulah ketika kita melewati sebuah pemakaman, kita membacakan sebuah surah Al-Fatihah atau memberikan sebuah salam, maka orang-orang yang ada dalam penghuni kubur itu, yang ada dalam kubur itu seakan-akan memperebutkan doa-doa yang kita sampaikan. Nah, dengan bacaan surah Al-Fatihah yang kita sampaikan itu, mereka alam kubur mereka dapat diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah manfaat kita atau adab kita ketika melewati sebuah pemakaman. Ya, barangkali kita bisa manfaatkan atau bisa luangkan waktu untuk membacakan salam, lebih-lebih membacakan surah Al-Fatihah, tapi jangan juga surah Al-Baqarah kepanjangan, ya. Nah, kalau misalnya surah Yasin, ada 4 surah yang bagus dibaca ketika kita mengunjungi sebuah pemakaman atau sedang ziarah. Yang pertama itu adalah surah Yasin, surah Al-Kahfi. Nah, ini ketika kita mempunyai waktu yang lebih luang atau menziarahi orang-orang yang sudah dewasa, almarhum yang sudah dewasa, yakni surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Kemudian 2 lagi, ketika kita tidak punya waktu yang lebih banyak, nah, maka kita boleh membaca surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk, ya.
4 surah ini sangat direkomendasikan ketika kita ziarah ke kubur. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas di sini ya. Bagaimana adab kita ketika melewati sebuah pemakaman, yakni berikan salam, assalamualaikum, lebih-lebih assalamualaikum ya ahlal kubur, ataupun membacakan surah Al-Fatihah ya. Saya kira ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.